Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Pradana Yogi Permana, NIM 22150910113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan prototipe yang telah saya buat untuk mata kuliah pemrograman Mobile SI. Pertama, saya akan menjelaskan aplikasi apa yang saya buat. Mungkin saya restart terlebih dahulu. Jadi saya membuat sebuah aplikasi Guide Me, namanya Guide Me, yaitu aplikasi untuk membantu turis untuk bisa menemukan guide yang akan memandu mereka dalam berjalan-jalan. Jadi, pertama saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan user flow pengguna, di mana user flow pengguna ini dimulai ketika pengguna create account. Saya belum membuat halaman login, di mana terdapat kurang lebih, mungkin saya hapus dulu data sebelumnya. Jadi, di mana kurang lebih ada 3 screen utama di sini yang bisa digunakan melalui navbar, di mana yang pertama adalah home, yang berisi destination yang bisa diklik oleh pengguna. Jadi ada list dari destinasi untuk setiap kabupaten. Kemudian ada 5 guide teratas dengan rating teratas. Kemudian untuk tour plan, pengguna bisa membuat sebuah tour plan. Kemudian pengguna juga bisa mencari guide, di mana di sini pengguna juga bisa klik detail untuk melihat profil dari si guide-nya, kemudian bisa melakukan book. Nanti dalam sini juga pengguna akan ada tombol booknya, cuma belum saya isi saja. Dari sini juga bisa melihat profilnya juga. Kemudian di sini ada setting yang belum saya isi juga, ada halaman notifikasi juga belum saya isi. Kemudian di sini juga ada shortcut untuk setting profil ya. Jadi itu saja untuk user flow pengguna secara singkat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan dependencies-nya. Di sini saya akan membuka abstract YAML. Pertama yaitu carousel slider, yaitu ini slidernya ini, slider foto ini, yaitu saya menggunakan dependencies carousel slider. Kemudian Cupertino icons, yaitu dependencies untuk iconnya. Kemudian ada Flutter slidable untuk tadi slide-slide itu. Untuk mungkin saya tunjukkan di sini untuk API-nya. Jadi untuk slide ini dia menggunakan Flutter slidable. Kemudian ada Google Fonts untuk fonts-nya, HTTP untuk request API, Intel yaitu untuk formatter date ya, mungkin belum saya gunakan tapi dia ada nanti. Pet provider, mungkin pet provider ini ada digunakan di sini. Database service untuk ini metode untuk mendapatkan dokumen directory dari dokumen aplikasinya. Kemudian ada smooth page indicator ini untuk indikator dari carousel slidernya agar lebih indah, menarik. SQLite yaitu untuk database SQL yang light untuk Android-nya, lokalnya. Kemudian timeline tile, nanti mungkin akan saya tunjukkan penggunaannya untuk di tour plan details. Jadi, saya akan menjelaskan, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan urutan pembuatannya, di mana di pertama, di main Dart hanya ada material app, kemudian scaffold atau home untuk material app ini saya buat di file berbeda, yaitu guide.me.dart. Disinilah saya mau membuat bottom navigation bar. Saya cek apakah masih record. Ya, masih record. Jadi, dia akan mengganti body berdasarkan indeks dari navigation bar yang diklik oleh user. Seperti ini. Nah, kemudian app bar-nya juga diganti karena dalam beberapa screen ini memerlukan app bar yang berbeda, jadi tidak mungkin satu scaffold menurut saya. Dan kemudian ini adalah 3 screen yang saya tampilkan di sini. 3 screen. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan home pertama. Home di sini tentunya berisi search-nya. Ntar saya scroll, ada search, saya menggunakan text field di sini. Kemudian ada button search-nya. Kemudian saya membuat di sini untuk fitur yang belum saya isi. Ini 3 tombol sebenarnya, cuma saya belum tahu isi button mana yang harus saya taruh di sini. Fitur apa yang harus saya utamakan untuk taruh di atas sana. Kemudian ada saya cari carousel slider. Ini ada carousel slider. Saya menggunakan constructor builder-nya. Jadi langsung ada item builder, di mana di sini tinggal kita return
dari objek yang mau kita slide otomatis. Kemudian option di sini untuk kustomisasi dari carousel slidernya. Ini merupakan penggunaan dari smooth indicator tadi, ya, page smooth indicator, sehingga saya namanya dependencies-nya ini. Kemudian ada mapping. Jadi di atas tadi, kalau tidak salah saya membuat ya string dari nama-nama kabupaten. Kemudian di bawah sini saya map dia untuk menjadi sebuah button. Di mana setiap button nantinya bisa pergi ke ke screen untuk menampilkan list destinasi wisatanya. Kemudian di paling bawah itu ada list. Saya membuat custom widget guide card ini. Yang kemudian saya buat listnya menggunakan list view.separated agar ada jarak. Ini builder separatornya. Jadi menggunakan size box dengan width 5 separatornya, kemudian item buildernya langsung saja saya return get card-nya. Ini akan dibuat sebanyak 5. Kemudian yang kedua adalah tour plan. Di sini mungkin saya akan mendemonstrasikan sedikit tour plan ini. Tour plan ini sudah mengimplementasikan SQLite, di mana pertama mungkin saya akan ketika user ingin membuat tour plan misalnya saya random saja di sini headernya, kemudian name-nya misalnya jalan Karangasem, isinya tentunya Karangasem. Ya, di dalamnya user bisa menambah activity, di misalnya yoga, melakukan yoga di lapangan, lokasinya di lapangan. Untuk waktunya masih belum saya setting. Kemudian melakukan foto-foto. Kemudian deskripsinya foto di tebing misalnya. Tebing. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi menggunakan timeline tile. Jadi ada timelinenya di sini. Kemudian saya coba buat lain, jalan pasar misalnya. Ini harusnya, saya random saja ya. Random. Ini header ya, jadi random saja. Coba. Dan di sini jalan pasar. Lokasinya adalah di Karangasem juga misalnya. Saya add activity, jadi bisa langsung keluar sebenarnya. Tapi kita add activity dulu. Misalnya belanja di pasar. Nah, lokasinya tentunya pasar Karangsoko. Ya. Jadi di sini nanti untuk detail dari tour plan ini akan ada current activity, jadi yang sedang dilakukan. Untuk logiknya belum saya buat, date-nya atau tanggalnya, kemudian guide siapa yang di-assign untuk tour plan ini. Jadi bisa teman-teman lihat penerapannya bahwasanya di sini terdapat 2 tabel sebenarnya. Tabel pertama yaitu tabel tour plan, tabel kedua yaitu detail dari tour plan-nya. Detail dari tour plan ini akan menampung activity ini, dan kedua tabel ini terhubung menggunakan hubungan foreign key dan primary key. Jadinya ketika saya jalan-jalan ke Karangasem beda, dan jalan pasar tentunya beda lagi. Dan time rental ini gunanya untuk membuat sebuah timeline. Jadi ketika diklik maka akan done. Nah, untuk menandakan progress dan jalan pasar, dan untuk menandakan progress dari tour plan tersebut. Kemudian di find guide ini tentunya sudah saya jelaskan tadi ya. Saya juga melakukan search di sini. Saya akan jelas find guide di sini ya. Tentunya di sini saya menggunakan show modal bottom sheet untuk membangun ini layar yang keluar dari bawah ini. Kemudian ada text field untuk search bar-nya. Tentunya logiknya belum saya buat. Kemudian untuk ini, list dari guide-nya ini, saya menggunakan list view. Nah, ini list view separated. Separatornya adalah size box ukuran 10 ya. Kemudian
Untuk objek yang saya return ya, saya membuat objek ini kotak yang berisi foto, nama, experience, price long, dan tombol-tombol book now, dan juga untuk get detailnya. Itu yang saya return di list view separated ini. Itu 3. Kemudian terakhir mungkin saya akan menjelaskan hasil pengembangan saya tentang API. Di sini saya mengembangkan fitur search, di mana kita bisa search berdasarkan kata gitu ya, title-nya. Misalnya saya Jaya, Karsa, misalnya saya cukup ngetik K misalnya, akan keluar semuanya huruf K. Dan ketik A, oh semua memiliki huruf A. Mungkin W, ya hanya yang memiliki huruf W saja yang keluar. Bisa juga detail misalnya Wayan, bisa juga. Jadi search-nya itu berdasarkan title-nya. Oh misalnya untuk halo, jadi halo yang keluar. Hal apalagi pasti keluar. Ya. Jadi kemudian pertama saya akan mendemonstrasikan penambahan. Create, test, body, saya create, maka akan muncul di sini. Ini merupakan detailnya. Ya, detail dari data newsnya. Dan untuk mengedit kita bisa menggunakan fitur dari widget Flutter Slidable. Kita bisa update jadi test. T-nya banyak. Update. Ya, kita digagal. Tes untuk update banyak T-nya. Update. Ya, T-nya banyak. Kemudian jika ini ingin hapus, delete saja. Dia akan hapus. Baik, sekian demonstrasi saya atau presentasi saya terkait dengan prototipe yang telah saya buat. Di mana tentunya saya sudah menggunakan row column untuk layout, container, text, list, tentunya list view saya menggunakan scaffold juga, app bar, di mana body dari scaffold, button bar, navigation bar itu. Kemudian drawer juga, kemudian entah buat page, saya rasa sudah lebih banyak page-nya. Saya juga menggunakan plugin, menggunakan dependencies itu ya, icon, kemudian carousel, saya sudah menggunakan plugin tersebut. Kemudian pada drawer juga saya sudah ada API, kemudian ada implementasi CRUD SQLite. Kemudian mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.